Tapi ya itulah, kadang-kadang namanya usaha kalau udah harus sampai ratusan atau kita udah saling percaya tuh ternyata tetap aja ada kendala gitu ya. Terus terang aja di pembayaran ya, mungkin yang baru pertamanya itu notanya lancar lah untuk 50 ekor atau 100 ekor lancar, tapi lama-lama setelah kita setorin sampai 500 sampai akhirnya notanya numpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukardi, terkenal dengan panggilan Pak Kardi Cat. Saya peternak entok dari Tambak Sogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Saya menekuni ternak entok udah dari tahun 97. Alhamdulillah, peternak entok ya ada istilahnya apa ya? Ada naik turun lah istilahnya, dengan kesehatannya, dengan penjualannya, dengan tata cara beternaknya pun setiap tahun kita berubah-ubah. Karena yang dulunya kita beternak untuk hobi, selama-lama kita beternak untuk diambil dagingnya atau untuk masuk ke warung makan sebagai pengganti bebek waktu itu. Awal pertama saya beternak entok itu karena pada saat itu krisis moneter ya, di sekitaran tahun 96-97 itu saya buka usaha bengkel cat bodi mobil. Nah, pada saat itu krisis moneter luar biasa, itu sampai benar-benar kerugiannya itu sampai puluhan juta waktu itu. Nah, akhirnya kok apa ya, kalau aku masih tekun di bengkel itu kok kayaknya susah gitu. Akhirnya terus saya punya ide itu, alangkah bagusnya kalau beternak sambil beternak, istilahnya kita di bengkel tapi kita masih bisa berusaha untuk bangkit dengan ternak unggas. Nah, pada saat itu aku sedikit belilah itu ke temen entok berapa ekor, lama-lama sampai tahun 2000-an itu 2004 sampai berapa itu aku sampai sempat kirim ke rumah makan dengan porsi ternak sampai ratusan, alhamdulillah waktu itu. Hambatan di peternakan entok itu sebenarnya banyak ya. Pada saat itu tahun 2003-2004 itu rame-ramenya orang terkenal itu dengan istilah flu burung atau AI itu ya. Waktu itu penyakit itu yang luar biasa untuk peternak, apalagi peternak kayak saya yang istilahnya apa ya, modal sendiri gitu ya, bukan dari pemerintah atau dari kan. Itu alhamdulillah pada saat itu aku bisa ketemu dengan orang-orang yang ngecatin mobil ke sini seperti Pak Agus Irianto, almarhum Bu Ning Irianti yang dari Fakultas Peternakan dan Fakultas Biologi. Mereka mengajarkan tentang gimana caranya untuk bikin unggas yang terutama entok itu biar sehat. Alhamdulillah di situ aku bisa ketemu dengan herbal-herbal yang terus terang aja saya mainkan sistem fermentasi gitu, yang akhirnya sampai sekarang saya bikin nama SPH atau suplemen probiotik herbal. Nah, untuk unggas endok tersebut waktu masih banyak banget itu kita suplai ke, waktu itu aku nyuplai ke Sambelaya, bumbu ireng, SBC, sampai ke kuliner-kuliner yang lain itu waktu entoknya itu dulu diambilin sama apa istilahnya supplier ya Pak ya, yang penampung itu untuk masuk ke kayak rumah makan, lamongan-lamongan gitu. Tapi ya itulah, kadang-kadang namanya usaha kalau udah harus sampai ratusan atau kita udah saling percaya tuh ternyata tetap aja ada kendala gitu ya. Kendalanya waktu itu ya terus terang aja di pembayaran ya. Waktu itu ya ada mungkin yang baru pertamanya itu notanya lancar lah untuk 50 ekor atau 100 ekor lancar, tapi lama-lama setelah kita setorin sampai 500 sampai akhirnya notanya numpuk. Nah, itu di situ kita susah, aduh gimana ya kok bisa itu. Nah, akhirnya terus dengan apa ya istilahnya kita tekun, kita bisa jual gitu dengan sistem kenapa aku nggak cari event aja gitu. Kalau dulunya aku ke mereka itu emang seneng gitu ya, tapi kalau
udah masuk sampai 200 ekor, pembayarannya lambat. Sampai berapa ekor pembayarannya lambat, akhirnya terus aku punya ide gimana kalau sama aku tak jual event aja. Akhirnya tak jual event pada saat itu, tak besarin, aku jual sistem event Agustusan, tahun baru sama lebaran. Dan kebetulan di bulan-bulan itu lumayan gitu kan. Mungkin yang namanya basur kalau waktu itu masih harga paling 100, 120, di pas posisi lebaran itu bisa laku sampai 150, 175. Itu di kisaran umur 6 bulan ke atas. Itu bagi peternak kayak aku udah alhamdulillah, daripada numpuk nota mending kayak gitu laku lumayan gitu kan. Nah, dari itu alhamdulillah aku bisa apa ya istilahnya kembangin terus sampai jual derean, jual indukan lumayan. Nah, waktu itu terus aku kepikir ide dengan almarhum istri dulu itu, Pak, kenapa nggak kita jual sendiri aja dengan bikin kuliner rica-rica entok sama sate bebek, tapi kita usahakan dagingnya pakai daging entok gitu. Oh iya, masuk itu mah, ayo mah kita bikin gitu kan. Nah itu alhamdulillah aku proses. Yang jadi kelinci percobaan atau uji cobanya itu anak-anak PKL yang di sini itu. Anak-anak PKL yang di bengkel itu, kamu mau nggak makan sate? Mau Pak, mau. Nah, anak PKL dulu kan banyak, ini ada sampai 6 orang itu PKL di sini. Nah, ya udah ini potong entok itu, dipotong, dibikin sate, dimasakin sama almarhum di itu. Oh ternyata enak Bu, enak Bu. Loh, berarti kalau aku buka kuliner entok jadi Bu. Nah akhirnya sampai sekarang alhamdulillah setelah beliau almarhum kemarin bulan Juni, aku tekunin usaha sate bebek rasa entok sebenarnya. Itu alhamdulillah lumayan ya. Dari itu aku bisa biayain anak sampai kuliah, biayain beli. Alhamdulillah bisa dari sedikit-sedikit itu kita bisa beli tanah, bisa bikin rumah. Alhamdulillah kemarin sebelum almarhum meninggal udah selesai semua, udah beres semua, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi dia nggak bisa menikmati untuk tinggal serumah dengan rumah yang barunya itu gitu. Tapi aku nggak patah semangat, aku tetap harus bangkit. Karena apa? Karena kadang-kadang orang-orang yang udah langganan makan daging entok itu ngomong, Pak, kenapa kok tutup? Jangan tutup Pak, mending kita buka lagi aja Pak. Insya Allah Bapak udah itu kok, udah banyak langganan gitu. Nah di situ aku punya ide gimana ya, aku mau cari karyawan atau mau nyari istri untuk meneruskan perjuangan almarhum gitu. Nah akhirnya alhamdulillah adalah temen yang emang terus terang aja dia datang dari Pontianak, dari Kalimantan. Aku coba istilahnya tak ajarin untuk bikin kuliner entok. Kalau dia aja yang bukan orang Banyumas, kalau sate bebek itu aslinya khas Tambak ya, Tambak Banyumas. Kalau dia aja orang Pontianak yang bukan orang Banyumas ya, bisa kita ajarin, apalagi kalian yang orang Indonesia, insya Allah tetap bisa main di untuk bikin kuliner endok. Dan insya Allah udah banyak kuliner endok yang bermunculan dan lumayan rame gitu. Kendala di sakitnya entok itu dulu emang namanya avian influenza itu luar biasa. Yang dulu itu orang sombong dengan argumennya kalau entok itu binatang kebal gitu kan. Dulu entok itu emang luar biasa, jarang entok mati. Tapi yang namanya penyakit itu emang Allah ciptakan untuk dicobain ke peternak. Kuat enggak kamu menghadapinya? Nah, alhamdulillah dari penyakit itu waktu itu ada yang ngajarin vaksin, aku vaksin aja, ada yang ngajarin obat-obatan, aku obati dengan obat-obatan kimia dan lain-lain dari toko-toko pakan. Tapi ternyata tetap mental. Alhamdulillah dengan uji coba sendiri, dengan herbal-herbalan,
kok bisa sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah, dari tahun waktu itu 2007 ya, waktu tingkatnya itu 2005 itu kita jalanin apa ya istilahnya dengan herbal-herbalan. Alhamdulillah bisa, wah lumayan kok. Yang tadinya tahu-tahu lagi anggrem mati, lagi jalan-jalan pagi-pagi mati, wah repot ini. Kalau matinya cuma satu mas, nantinya itu sampai ratusan itu. Waduh luar biasa, itu peternak udah pegang kepala pusing. Waduh gimana caranya ya untuk menangani seperti itu. Alhamdulillah adanya teman-teman orang-orang hebat yang ngecatin mobil ke tempat aku. Dia orang-orang pintar, orang-orang akademis. Aku mintain ilmunya dan kenapa nggak bisa dipraktekin itu. Akhirnya dengan istilahnya kita ikhtiar doa, alhamdulillah bisa terselamatkan sampai sekarang. Alhamdulillah produk dari aku pun, herbal pun bisa masuk untuk menolong teman-teman peternak yang lain. Jadi intinya kalau kalian pingin beternak entok, satu, tekuni, teliti dan telateni. Tekuni, kita tekun dengan segala permasalahannya, kita uji coba terus gimana caranya biar unggas itu sehat gitulah. Kita telateni, kita apa ya, dari segi pakan, air dan lain-lain kita ini terus apa ya, oh ini cocoknya ini dan teliti itu kita lihat ketika datangnya penyakit itu pasti apa ya, gerak mereka itu beda. Mungkin yang tadinya fit bagus itu tahu-tahu ngelentruk, jarang makan apalah, itu harusnya kita sebagai peternak itu respect gitu loh. Oh ternyata apa ya, ada perubahan di imunnya. Yang tadinya itu lah kok tahu-tahu ada kotoran berak putih dan lain-lain. Nah itu yang harus diketahui sama teman-teman, itu paling enggak harus bisa menangani itulah. Sebenarnya gampang sih kalau menurut aku, kayak manusia aja lah istilahnya. Wah ini mencret gitu, kita kasih apa daun apa pasti sembuh insya Allah gitu. Nah itu alhamdulillah aku telateni di peternakan entok itu ternyata membuahkan hasil. Contohnya untuk perak kapur dan lain-lain, aku gunakan daun jambu biji yang aku blender itu, terus aku kasih ke minumannya. Oh ternyata pagi-paginya nggak pada berak putih semua gitu. Terus untuk imun mereka yang tiba-tiba ngelentruk, nggak mau nafsu makan dan lain-lain, kenapa nggak kita gunakan kayak temulawak dan lain. Toh temulawak pada saat itu kan ramenya, kalau nggak salah itu ada istilah kurkuma plus apa ya. Nah itu dari kurkuma plus itu penambah nafsu makan. Aku uji coba itu temulawak, aku blender, aku kasih gula sedikit, aku kasih ke minuman yang unggas-unggas yang kecil sampai yang umur 1 tahun ke atas. Ternyata bener-bener nafsu makannya lah, dengan nafsu makan yang bagus otomatis imun mereka sehat. Ya pada saat itu apa ya, sebenarnya aku ini pusing sendiri. Aduh, unggas pada kena virus gitu ya, kata mereka itu virus AI gitu kan. Nah, alhamdulillah uji coba aku bikin herbal dari Pak diajarin sama Buning waktu itu, sama Pak Agus itu diajarin tentang herbal. Nah aku uji coba perpaduan antara temulawak, jahe, kamijara, istilahnya serai gitu ya, dan lain-lain lah 91 macam herbal istilahnya aku uji coba itu. Aku rebus dan ada yang mentahnya itu aku blender, aku jadiin satu dengan proses yang mereka ajarkan. Nah aku itu ternyata setelah 3 harinya itu kok apa ya, cairan itu bener-bener luar biasa gitu. Ketika mereka udah tengkleng, udah kepalanya udah gitu, udah kan aku sepetin untuk ukuran basur yang umur 6 bulan ke atas dengan 12 mili, 10 mili sampai 12 mili. Alhamdulillah paginya mereka benar-benar sehat, dan aku liatin itu setiap 1 jam 2 jam itu aku kontrol terus. Bahkan ketika ada unggas yang sakit itu setiap malam itu kadang dibilang tidurnya itu nggak ini karena ngontrol gitu. Kalau dia ini gulu gitu aku sepet. Alhamdulillah ketika sehari masih bertahan, 2 hari bertahan, 3 hari bertahan, sampai ke 3 harinya alhamdulillah mereka pasti insya Allah sehat gitu. Nah terus ada gitu teman-teman, aduh Pak Kardi tolongin aku Pak. Loh kenapa Mas? Aku punya
indukan 100 ekor Pak, bingung Pak gimana caranya ya menanganin ini. Loh emang gimana? Nah waktu itu kan masih AE itu ya, belum MB. Kalau MB itu keluarannya di tahun 2017 kasih ke sini, itu MB. Itu MB, kalau dulu itu MB-nya nggak kelihatan. Kalau sekarang orang-orang identik dengan MB gitu ya, MB itu virus jahat. MB, kalau menurut aku enggak, karena aku udah berapa kali menangani. MB itu sebenarnya, mata biru itu sebenarnya tumpangan dari suatu penyakit yang naik ke kepala terus tembus ke mata. Itu. Jadi ketika masalahnya gini, ketika kelumpuhan mereka katakan MB karena matanya juga akhirnya biru putih gitu ya. Terus ada lagi yang contohnya kayak kurus gitu, nah naik lagi ke kepala, MB mata putih gitu kan. Itu terus sama aku, loh kok obatnya bisa beda-beda lah, kalau ini penyakit MB beneran itu seharusnya obatnya satu kan gitu. Bahkan waktu alhamdulillah aku dulu sampai sekarang alhamdulillah saya masih aktif kenal dengan Pak Bambang di Slaro, itu orang peternakan juga. Alhamdulillah aku pernah diajak ke kumpulan di PT Medion waktu itu. Nah di sana itu ditanyakan itu MB itu AI. Kalau sebenarnya kalau MB itu ya mungkin awal dari AI. Cuman kalau emang MB itu AI seharusnya penanganannya atau obatnya atau penjagaannya pun dari itu. Tapi kenapa kok ada yang kelumpuhan masuknya ke MB gitu kan? Terus kurus kan, kurus harusnya kalau dia kuru atau kering kurus itu seharusnya apa ya, dia kan kurang makan dengan protein-protein yang bagus gitu loh. Loh kenapa tiba terus kena MB gitu kan. Dan terus ada kayak senot, ngorok gitu kan, pengap-mengap itu. Terus MB seharusnya kalau udah yang aku pelajari itu, kalau yang mangap-mangap itu bisa disembuhkan. Contohnya kalau aku herbalnya tetap aku main dengan kencurnya, dengan bawang dan lain-lain, herbal alhamdulillah itu bisa. Ketika kelumpuhan pun aku coba mainkan dengan resep blenderan dari kami jara dan jahe yang untuk angkat-angkat badan dan tulangnya, alhamdulillah sembuh. Lah kalau itu MB kok kenapa herbalnya beda-beda? Obat pun pernah dulu. Kalau katanya MB gitu kita udah pakai ada anti senot, dexfoyet, atau lain-lain itu, pokoknya yang jenis-jenis obat-obatan udah pernah coba. Ada yang kadang berhasil, kadang yang enggak, karena mungkin gini, MB itu mungkin yang dari kelumpuhan itu mungkin ya taruhlah kita pakai Ostelin kadang sembuh, karena loh MB kok pakai Ostelin kan gitu, nggak masuk akal. Tapi ya itulah dunia peternakan dengan berbagai macam jenis penyakitnya. Akhirnya sampai sekarang pun orang-orang pada ngomong, Pak Hardi kalau kelumpuhan itu lumpuh tapi matanya biru, itu berarti MB ya Pak? Ya kalau menurut kalian MB ya MB, kalau menurut aku yang udah biasa gulawan di peternakan penyakit seperti itu, aku bilang bukan. Itu MB itu jenis penyakit yang apa ya istilahnya naik ke kepala akhirnya ke mata, itu jadi reaksinya ke mata tuh, dari mata putih sampai mata biru. Tapi emang ya gampangnya lah untuk orang apa istilahnya peternak pemula ya emang MB itu. Sebenarnya kata-kata MB itu apa ya, itu ini rahasia ini. Rahasia itu permainan dari apa ya, orang-orang yang mau beli murah itu sebenarnya. Kalau orang-orang yang pinter, kelumpuhan matanya biru itu, matanya putih, wah itu MB, aku nggak mau lah, nggak mau. Nah, udahlah harga murah, dibayar nggak apa-apa. Mereka mau harga murah. Nah, pulang ada yang dipotong, ada yang cuman diikat kakinya sembuh, besoknya mata birunya hilang. Ada yang pulang dikasih bawang putih, tahu-tahu sembuh. Nah, coba kalau peternak yang telaten, peternak yang seperti aku, kalau nggak panik, pasti kita selamat. Nggak mungkin sampai ratusan tumbras gitu kan, sampai indukan ratusan sampai dijual murah. Coba bayangin aja berapa kerugiannya kita. Apalagi kalau yang jenis-jenis hias, jenis-jenis entok-entok kontes itu udah luar biasa. Harganya itu aku sendiri sampai geleng-geleng kepala. Tapi alhamdulillah inilah orang pertama kali yang beli jumbo dengan kondisi
apa ya, sakit yang udah kronis nggak bisa disembuhkan oleh rekan-rekan, dengan harga murahnya aku bisa beli jumbo dan punya jumbo. Itu dulu seperti itu aku, alhamdulillah itu. Untuk peternak entok itu sebenarnya apa ya, kita semua bisa lah, yang penting apa ya, ikuti aturan mainnya kalau menurut aku. Contohnya dari awal itu ya, dari nol itu kadang-kadang kan mungkin ya pemula lah ya istilahnya, Pak gimana caranya aku beli itu minti dari baru umur usia 2 hari udah tak ambil, itu gimana caranya biar dia sehat sampai panen. Nah itu utamakan nomor 1 itu paling nggak kebersihan, atau ya kalau menurut orang-orang yang hebat itu pada ngomong SOP standar operasional peternakan kalau menurut aku gitu ya. Jadi yang paling enggak ya kandang harus bersih satu untuk ukuran umur segitu, dan yang lebih itu kita kasih pakan dengan protein 21%, yang mungkin banyak lah ya dari fur-fur itu yang apa, pakan pangat jadi pabrikan yang 21% itu kan banyak, kita cari aja yang itu. Dan kalau bisa itu sampai umur 1 bulan itu jangan pernah berubah-ubah jenis furnya atau jenis itunya jangan. Contohnya kalau kalian pengen satu produk itu yang taruh istilahnya dengan 5-11 atau apa gitu, pakai yang itu aja, jangan robah-robah, karena untuk menunjang keberhasilannya itu di awal starter benar-benar harus diketahui. Contohnya pemanasnya itu paling nggak sampai umur 10 hari atau berapa, atau umur 20 hari itu harus ada gitu, harus tetap jalan. Bisa juga kalau udaranya lagi ini terlalu panas itu siang ya dimatiin nggak apa-apa, tapi kalau di saat-saat ya udaranya dingin itu, kalau dulu ada orang itu bilang masa karo apa ya, masa 1, masa 2, masa karo itu mending lampu di panjer aja nggak apa-apa gitu sampai siang, itu sampai umur kira-kira 2 mingguan gitu lah. Untuk pergantian alas itu kita bisa ya 3 hari sekali lah, nggak masalah gitu. Tapi air minum ya, yang utama itu air minum. Untuk unggas entok itu air minum jangan sampai telat 1 jam, karena kalau dia telat itu yang resikonya itu nanti dehidrasi, terus akhirnya jadi kalau mungkin bebek itu senot ya, bengkak-bengkak itu kepalanya, tapi kalau entok itu nanti malah mangap-mangap karena panasan dan lain-lain. Itu usahakan jangan sampai telat air minum, tetap harus di itu aja. Lah setelah umur 1 bulan ke atas sampai menuju 2 bulan kita mau robah pakan itu nggak masalah, tapi harus paling nggak perbandingannya itu 1-1 ya. Contohnya pakai fur sama mau main dedek atau mau main ampas tahu atau main apa aja nggak masalah. Kalau saya pribadi terus terang aja, saya mainnya itu pakai roti BS atau roti yang udah nggak itu, yang istilahnya apa ya, udah nggak dipakai lah, kita giling dengan sistem kita apa, kasih dedek, kita fermentasi. Tapi perubahannya untuk itu tetap apa ya, ada tetap istilahnya mainnya 1-1, jadi furnya sekilo, itunya sekilo. Kalau itu tetap main seperti itu. Kalau kebutuhannya paling sekilo ya kita kasih setengah kilo. Tapi pada saat itu aku kebutuhannya banyak, waktu itu sampai per hari itu sampai 10 kilo karena banyak populasinya. Itu alhamdulillah aku dulu pernah sampai 200 ekor minti kecil-kecil, alhamdulillah sampai umur dewasa itu bisa aku panen. Tapi terus terang aja aku dari dulu itu senengnya main di potongan, jadi umur 2 bulan telat-telatnya itu 3 bulan pasti udah tak potong. Itu ya kadang-kadang alhamdulillah kayak yang sekarang itu kadang-kadang lokal itu bisa tembus 2 kilo sampai 2,9, itu tergantung kondisi fit mungkin ya, kondisi bagusnya. Untuk betinanya itu bisa 1,4 1,7, itu usia 2 bulan ke atas, kita di bawah 3 bulan lah. Itu lokal itu mas, istilah mungkin kapuran apa ya, superan gitu kan. Kalau sini kan dulu ada istilah endok kacang, endok kate, endok superan gitu kan lah. Itu endok super, endok kapur gitu lah. Itu lumayan itu mas berarti itunya. Kalau sekarang aku lebih cenderung ke dedek sama roti PS yang aku fermentasi dengan apa ya, ramuan bikinan sendiri. Aku punya bikinan ya, maaf lah mungkin menurut orang-orang itu wah apa ya, bau gitu ya, tapi aku pelajari ya, konsentrat aja
itu ya tetap bau gitu lah. Ini aku ada bikinan sendiri namanya konsentrat cair. Mbok rekan-rekan mungkin pengen bikin gimana caranya, apakah bisa lah kita sharing-sharing nanti apa bisa aku ajarin gitu untuk proses pembuatan khusus konsentrat untuk penggemukan dan konsentrat untuk petelur. Konsentrat untuk petelur aku namakan dengan konsentrat birahi ya, karena konsentrat itu aku campurin makanan dan itu aku berikan ke yang umur 4 bulan ke atas, dan untuk yang penggemukan umur 1 bulan udah aku masuki konsentrat penggemukan itu sampai umur 2 bulan 3 bulan. Alhamdulillah hasilnya lumayan, seperti sekarang udah yang aku potong untuk sate sama itu sama buat rica-rica itu ada gitu udah masuk. Untuk pasaran 2 bulannya aku ambil di per kilo ya, kalau aku ngambil ke temen-temen atau punya aku sendiri sebenarnya di itu dihargain oleh warung itu ya, oleh pengelola warung almarhum istri sampai sekarang pun masih ada gitu. Itu di kisaran harga 28.000 per kilo. Nah, jadi kalau 2 bulan itu apa 2 kilo kalau kita jual ke bakul keranjangan atau ke orang-orang itu harga segitu nggak mau. Masa umur 2 bulan kok harga apa 50 atau 60 ribu gitu lokal kan, kecuali mungkin kalau jumbo wah harga segitu tawarin 100 ribu aja udah wah banyak yang mau nyari gitu ya. Tapi ya namanya kita peternak besar, istilahnya peternak yang jualnya langsung banyak, masa peternak cuman jumbo tok. Ya aku juga istilahnya peternak jumbo juga. Resikonya itu kalau kita peternak hias yang bagus-bagus itu terus terang aja di penjualannya. Tapi kalau kita mau jumbo, mau lokal, mau hias atau apa, kita jualnya tetap ya ke potongan atau ke bakul-bakul keranjangan itu terus terang aja bisa cepet itu mas. Ini usia 3 mingguan. 3 minggu ya. Dari 0 sampai